Kami minta Bapak PD tanpa kedua orang Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mulai memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe. Langkah itu dilakukan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pungut pajak daerah di tengah meningkatnya geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Tim optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Barat turun langsung melakukan pengawasan ke sejumlah pelaku usaha selama 5 hari, mulai 6 hingga 10 Juli tahun 2026. Selain memastikan kepatuhan pembayaran pajak, tim juga memeriksa kelengkapan berbagai perizinan usaha. Tim optimalisasi pendapatan asli daerah melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, yakni Dinas PTSP, Dinas Koperasi, Dispora Parekraf, Dinas PU, Kesbangpol, Satpol PP, dan Diskominfotik. Ketua Tim Optimalisasi PAD yang juga Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Armen Kodar mengatakan pertumbuhan usaha hotel dan restoran dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren positif. Peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara menjadi indikator bahwa sektor pariwisata daerah terus berkembang. Yang kita inginkan adalah pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan nyaman. Kenyamanan itu tentu didukung oleh kelengkapan legalitas, mulai dari izin bangunan, nomor induk berusaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, hingga perizinan lainnya, ujarnya. Menurut dia, pembentukan tim optimalisasi PAD bukan hanya bertujuan memeriksa legalitas usaha, tetapi juga memastikan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi dapat berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, jadi alhamdulillah ya, Kabupaten Pesisir Barat ini geliat para investor ya yang menanamkan modal yang dalam ini bidang gerak mungkin perhotelan, restoran dan segala macam sudah mulai bertumbuh dengan baik ya, dengan peningkatan para wisatawan termasuk mancanegara ataupun domestik. Tentunya kita dari pemerintah daerah berusaha bagaimana caranya pelaku usaha ini kan nyaman berusaha di Pesisir Barat. Nah, nyaman berusaha ini yang pertama tentunya kita pengen cek ya perizinan mereka. Diawali mungkin izin bangunannya, NIB-nya, kemudian KBLI-nya sesuai atau tidak gitu kan, dan beberapa izin-izin yang lain perlu kita lihat ya. Kemudian untuk saat ini tentunya sesuai dengan judul tim ini adalah tim optimalisasi yang memang di-SK-kan oleh Pak Bupati. Kita bagaimananya PAD kita ya, baik pajak terutama ya, hotel, restoran, kemudian retribusi dan lain sebagainya, ini optimal ya, sesuai dengan target yang kita harapkan. Nah, karena mereka sudah nyaman berusaha, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak pelaku usaha itu. Dan ini sesuai dengan peraturan daerah ya kita ya Pesisir Barat maupun peraturan-peraturan yang lebih tinggi dari kalau izin-izinnya belum lengkap ya untuk segera dilengkapi. Karena kalau izin bangunan kan kalau dia berubah fisik bangunannya tentunya akan membuat ya izin ulang. Kita tunggu. Targetkan kemarin bulan ini mereka sudah urus ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Penda ya, kita dalam aturan itu ada sanksi juga ya. Kalau memang kita sudah turun, kita buat surat peringatan, kita beritahu, kita pembinaan ya, tentunya kita juga ada dasar-dasar juga untuk pemerintah untuk bertindak ya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Henry Dunan, mengungkapkan, pada hari pertama pengawasan, tim menyasar sejumlah hotel, restoran, dan kafe yang dinilai memiliki tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Ia menjelaskan, pelaku usaha hotel dan restoran pada dasarnya berperan sebagai wajib pungut. Pajak dibayarkan oleh konsumen saat bertransaksi, kemudian dipungut oleh pelaku usaha untuk selanjutnya disetorkan kepada pemerintah daerah. Namun berdasarkan hasil pemetaan pemerintah daerah, tingkat kepatuhan pelaku usaha masih jauh dari harapan. Dari estimasi okupansi dan aktivitas usaha yang ada, baru sekitar 25 hingga 30% pelaku usaha yang diduga telah memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan.
Nah, jadi dalam hal ini Henry menegaskan, rendahnya kepatuhan tersebut dapat mengarah pada dugaan penggelapan pajak apabila pajak yang telah dipungut dari konsumen tidak disetorkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini yang coba kita edukasi. Meski demikian, pemerintah daerah masih mengedepankan pendekatan pembinaan. Sesuai regulasi, terdapat tahapan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan hingga sanksi administratif maupun penyitaan apabila pelanggaran terus berlanjut. Henry berharap seluruh pelaku usaha memiliki kesadaran bahwa pajak yang dipungut bukan merupakan keuntungan usaha, melainkan dana masyarakat yang akan kembali digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Awal hari pertama kita turun, tim yang dibentuk oleh Pak Bupati yang diketuai oleh Pak Asisten Bidang Administrasi Umum untuk melaksanakan optimalisasi pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi. Ya, kita melihat bahwasanya memang geliat usaha di bidang perhotelan dan bidang restoran ataupun kafe, rumah makan, bahwasanya terakhir-terakhir ini sangat memungkinkan dan sangat berkembang dengan baik, ya kan. Nah, ini yang kita laksanakan hari ini. Memang fokus kita awalnya yang pertama, titik fokus kita itu di pajak hotel dan pajak resto. Jadi kita mulai dari beberapa hotel dan resto yang kita indikasikan, kita indikasikan ketaatannya minim di situ. Nah, jadi kita tentu saja mempertanyakan dan memberikan edukasi, memberikan pengarahan, dan pada akhirnya kita minta komitmen mereka untuk melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan transaksi yang terjadi, yang ada. Nah, hal ini tentu saja harus didukung dengan bukti, karena kita punya data, mereka pun harus menyampaikannya by data. Salah satunya kalau tentu saja buktinya adalah bukti-bukti transaksi. Kalau dari penginapan, transaksi hotelnya baik dia yang berbasis web via email ataupun yang offline, tentu saja kita mintakan untuk itu, termasuk pelaporan kepatuhan mereka melaporkan kunjungan wisatawan asing, orang asingnya ke imigrasi. Ini menjadi dasar bagi kita. Nah, tapi kalau di resto kita lebih cenderung kepada untuk memaksimalkan pemanfaatan tapping box bagi pelaku-pelaku usaha resto dan kafe, dan kemudian terutama bagi pelaku usaha yang masih melakukan pencatatan secara manual, karena kita harapkan tapping box ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, tapi memberikan manfaat juga bagi pelaku usaha sebagai alat kontrol dalam transaksinya. Tapi bagi pelaku usaha yang sudah mempergunakan alat, aplikasi, mesin kasir ataupun sejenisnya, tentu saja tapping box ini kita jadikan opsi. Karena apa? Pada saat mereka melaporkan pajak dan membayarkan pajaknya, kita minta untuk komitmennya menyampaikan juga rekaman transaksi dari mesin kasirnya. Kami atas nama pemerintah daerah kepada para pelaku usaha untuk taatlah membayar pajak, karena uang itu tetap akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat ke depannya. Sementara itu, Alexis, salah seorang pelaku usaha di pesisir barat, menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Ia mengaku siap memenuhi kewajiban perpajakan, asalkan pengawasan diterapkan secara adil kepada seluruh pelaku usaha. Dari pesisir barat, Buyung mengabarkan.